Hah? Apa ini? Aduh, lupa aku. Aduh. Tak apa-apa aja, man. Apa lihat buku aja? Hah? Buku? Leha, lepas banget tuh. Bukan mata loh. Lah, buka langsung bukunya. Cari rumus yang kau nggak tahu, Leha. Lepas sekali nih. Ayo cepetan. Alah, udahlah. Tengok aja lah udah. Jangan, Leha, jangan. Itu curang. Curang itu dosa. Jangan, Leha. Aduh. Ini kan curang. Enggak lah, enggak. Leha, jangan mau kau diraya-raya sama dia. Kau dengarkan aja cakap hati kau, Leha. Coba ya kau bayangkan. Ini UN mau UN. Kalau kamu nggak lulus, kamu tuh bisa utang 1 tahun lagi. Dan kau nggak mikirin apa waktu tua kau tuh kayak mana? Kau tuh banting tulang untuk biayai sekolah kau. Jadi lihat kau. Dan kalau memang terus, nanti kan kau bisa minta lagi sama Allah. Tobat. Udah, sekarang ikutin aja. Buka aja tuh buku. Gaskan terus. Jangan, Leha, jangan. Kamu berhasil, itu bukanlah keberhasilan yang hakiki. Karena kamu berlaku curang. Karena kamu yakin kamu akan diberi waktu untuk taubat. Bisa jadi ajalmu duluan yang menjemputmu daripada taubatmu. Udah, Leha, gak usah kau dengarkan kata-kata dia. Kau dengar kata aku ya. Kau lihat belakang, depan, kiri, sampai kanan kiri. Semuanya gak ada orang yang ngeliat. Apalagi masalah kau. Bukakan aja itu buku. Kau dengar aja kata aku lah. Jangan, Leha, jangan. Walaupun tidak ada orang di sekelilingmu, tapi kan ada Allah yang maha melihat. Allah selalu mengawasimu. Tanpa pernah sedikit pun Allah tidak mengawasimu. Jangan, Leha. Takutlah, Leha. Jangan lakukan itu. Udah, Leha, lakukan cepat. Cepat sebelum ada yang lihat. Dan jangan, Leha, jangan. Udah, Leha, lakukan. Lakukan. Jangan, Leha, jangan. Jangan, Leha. Udah, Leha, lakukan aja cepat. Tidak, Leha, jangan. Jangan. Udah, Leha, lakukan. Tidak, Leha, tidak. Leha, lakukan. Tidak, Leha, jangan. Assalamualaikum, akhwat. Nah, dari cuplikan tadi nih, yang Leha sedang bingung-bingung nih, sama ambil yang baik atau sama ambil yang buruk ya. Nah, kita langsung tanya aja yuk sama Leha. Nah, gimana nih, Leha kalau misalnya Leha ini benar-benar dalam posisi yang seperti itu? Apa Leha ngambil yang buruk atau yang baik? Ya, menurut saya itu semuanya itu tergantung pemahaman masing-masing. Kalau misalnya kita memiliki pemahaman Islam, maka kita akan mengambil yang baik. Tapi namun sebaliknya, jika kita mempunyai pemahaman selain Islam, maka kita akan mendapat yang buruk. Benar-benar. Terus Cama, gimana nih tanggapan Cama? Iya, benar banget ya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mempunyai pemahaman Islam, maka kita pasti akan menolak untuk melakukan suatu kemaksiatan gitu. Walaupun itu kecil kayak gitu. Karena apa? Ada iman yang menolak itu kayak gitu. Nah, jadi kita harus sadari gitu ya, teman. Walaupun itu ujian UN gitu ya, apalagi sekarang kan lagi belajar lewat via online ya, dan kesempatan-kesempatan gitu bagi orang-orang yang tidak mempunyai keimanan kayak gitu. Ya, jadinya kalaupun misalnya nih kayak di sisi Leha gitu kan, apa nih yang harus kita lakukan dalam sisi Islamnya? Kita lihat dari sisi Islam itu ternyata faktanya tadi Leha itu sangat tergoda gitu ya. Nah, dan gimana sih sebenarnya Islam? Kalau misalnya Leha ikut itu gimana? Kan sebenarnya si Leha ini ikhlas gitu ya. Nah, ternyata di dalam Islam Allah telah menetapkan nih kepada kita apa di dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, Allah untuk apa Allah menciptakan kita gitu kan? Untuk liyabluwakum, untuk menguji mereka siapa yang paling baik amalnya. Jadi ya memang sengaja Allah berikan Leha ujian seperti itu agar apa? Untuk mengetahui si Leha ini kadar keimanannya bagaimana sih? Nah gitu. Nah
baik ya Leha ya. Untuk apa? Untuk membuat orang tua bahagia kalau misalnya lulus, dan pasti orang tua sedih kalau misalnya nggak lulus kan gitu. Itu kan niatnya yang baik tuh. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inna man a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu sesuai dengan niatnya gitu kan. Kalau misalnya kita memiliki niat yang baik seperti Leha tadi, terus apakah amalan kita yang salah akan diterima oleh Allah? Tidak. Jadi apa? Jadi niat sama amalan itu harus sejalan gitu. Seperti apa Cama? Iya, jadi harus sejalan gitu ya. Kalau misalnya berniat kita itu baik tapi cara kita salah, itu nggak boleh, nggak ternilai sama Allah, malah berdosa gitu. Dan sebaliknya juga, kalaupun cara kita baik tapi niat kita buruk, itu juga nggak bisa diterima kayak gitu. Nah, makanya juga ada sindiran dari video tadi gitu ya, masalah banyaknya orang gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, nanti kan bisa taubat, kan masih muda gitu ya. Nah, padahal tidak ada gitu yang bisa menjamin umur kita 5 menit lagi akan kayak gimana. Bahkan sedetik ini pun kita nggak tahu umur kita itu akan bertahan gitu kan. Nah, makanya jangan sampai kita itu mau menunda-nunda suatu kebaikan itu. Jika kita sudah sadar kita harus tobat, ya maka kita harus tobat, perbaiki diri secepatnya gitu. Maka syarat mati ini nggak harus tua, dan syarat mati juga nggak harus sakit kayak gitu. Jadi kapan aja Allah bilang mau mengambil nyawa kita, ya Allah ambil kayak gitu, dengan mudahnya bagi Allah. Maka kita jangan nunda-nunda kebaikan gitu ya. Kalau misalnya kita memang mau membuat kebaikan, ayo cepat kilat kalau bisa kita melakukannya gitu. Tapi kalau jangan sampai, kalau misalnya kita memberikan waktu gitu, waktu untuk terleha-leha gitu, maka ya otomatis setan itu akan membuat kita itu mengarah kepada ke arah yang jelek gitu. Jangan kasih celah gitu ya sama setan kayak gitu. Jadi dari sini apalagi nih yang mau disampaikan kira-kira dari Cama atau Leha gitu? Ya, pesan dari saya sih, ya kita harus berarti kita harus paham gitu ya, kalau kita mau melakukan segala sesuatu itu harus lihat lagi hukumnya dalam Islam, hukum syara. Karena apa? Yang namanya manusia seorang muslim itu tidak keluar atau tidak terlepas dari hukum syara kayak gitu. Jadi kita kalau mau berbuat, pikir dari perbuatan itu kira-kira mengarah kebaikan atau enggak sih, diperbolehkan atau enggak sih hal haram gitu. Nah, kalau misalnya itu sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat, maka ambil, lakukan. Tapi kalau misalnya sedikit aja Allah ini kira-kira nggak ridho nih, maka ya jangan lakukan kayak gitu. Karena apa, tujuan hidup kita di dunia juga tidak lain dan tidak bukan hanya ingin menggapai ridhonya Allah, ingin mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, karena hidup ini ujian ya, sebentar aja kayak gitu. Nah, jadi jadikanlah hukum syara itu sebagai tolak ukur kita dalam berbuat gitu ya. Jadi jangan ada lagi, ini kan niat aku baik nih, tapi cara kita salah, atau niat aku memang buruk sih, tapi kan cara aku benar. Nah, jangan gitu lagi ya, karena apa? Kalau misalnya kita masih memiliki persepsi seperti itu, maka amalan kita tidak mungkin bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, itu masukan dari Cama. Sekarang masukan dari Leha apa nih? Jadi intinya itu amalan kita itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dengan ihsanul amal. Ya. Jadinya gimana tuh ihsanul amal? Niatnya ikhlas, Caranya benar. Semoga bermanfaat ya akhwat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إني أسأل